فلا هادي له. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله atas karunia Allah, inayah Allah, hidayah Allah, hingga kita ditakdirkan, dimudahkan, digerakkan hati kita bersama di malam yang sangat mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, berada dalam satu kegiatan yang sangat mulia. Semoga kita insya Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Di bulan Rajab Syahrullah, di Masjid Baitullah, di malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj, berada dalam satu kegiatan salat maghrib berjamaah, membaca sejarah Habibuna Muhammad yang diselingi dengan salawat kepada Nabi Muhammad, salat Isya berjamaah di waktu antara maghrib dan Isya. Ini kenikmatan wajib untuk kita bersyukur kepada Allah. Ditambah lagi, jangan lupa niat i'tikaf selama kita berada di masjid. Pahala demi pahala kita akan dapatkan insya Allah sebagai bekal kita untuk esok. Inilah satu inayah karunia yang Allah berikan kepada hambanya, karena seorang hamba tidak dapat menjalankan ibadah, sholat, zikir, dan segala macam kecuali bantuan dari Allah. Kalau tidak ada bantuan, kita tidak mampu. Syaitan jahat, iblis sudah bersumpah, ada nafsu lagi di sini, beraneka macam yang akan menghalangi kita, sehingga banyak yang terbawa. Kita alhamdulillah termasuk insya Allah hamba-hamba Allah yang selamat. Amin ya Allah. Kita jadikan dunia persiapan besok di akhirat, karena kita itu manusia. Kita sering tidak sadar kalau dirinya itu manusia. Manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Laqad karramna bani Adam, telah dimuliakan anak cucu Adam oleh Allah. Maaf, tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan hayawan. Kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita ada ruh yang Allah berikan kepada kita. Kalau binatang lain mati, meninggal, jadi tanah sana, kita tidak. Kita ada ruh. Ruh ini yang menjadikan kita mulia. Kakek kita Nabi Adam, suatu malaikat yang diciptakan dari nur, diperintahkan untuk sujud, hormat, ta'zim
kepada Nabi Adam. Kapan hal itu terjadi? Itu kapan? Suatu diciptakan begitu saja? Tidak. Setelah ditiupkan ruh, faqa'u lahu sajidin, barulah mereka diperintahkan untuk sujud. Tolong sadari, kita ada ruh. Kalau binatang, hayawan, hanya jasadnya yang selalu dipikirkan. Makan, minum. Pagi-pagi cari makan. Terus itu binatang. Kita tidak. Kita jasmani kita jaga, makan, minum betul, tapi yang lebih utama adalah ruh. Ruh membutuhkan makanan, ruh membutuhkan gizi, ruh membutuhkan vitamin, mineral, lebih dari anggota badan. Sehingga dikatakan di sana, fa anta birruh insan, bukan kata gizi. Sehingga kita menjadi mulia. Kalau badan saja membutuhkan makanan, minuman, kalau kita nggak makan, nggak minum, loyo, orang-orang lemes, tak bisa kerja, tak bisa, perlu makan. Sampai ada orang-orang yang tambah vitamin, tambah mineral, tambah telur, madu, biar badannya fit, kuat, sehat, olahraga. Ingat, roh lebih membutuhkannya. Apa makanan roh? Ini, zikir, salawat, istighfar, mau'izah hasanah. Dengarkan apa saja yang menjadikan ingat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, itulah makanan roh kita. Sehingga dibilang kalau ada syarahan, ada ceramah, itu adalah santapan rohani. Artinya makanan untuk roh kita. Kenapa? Nanti kalau kita meninggal, wafat, dan pasti akan meninggal, kalau sudah pasti harus siap-siap. Jangan lengah. Maaf, kalau kau sudah pasti akan melakukan, harus siap-siap. Kita sudah pasti akan meninggal, mau tidak mau. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada manusia, lari dari kematian, dia olahraga, dia pakai obat, dia segala macam, katakan pasti akan meninggal. Siapapun orangnya. Di sini kita harus punya persiapan. Bagaimana kalau aku nanti meninggal? Bukan meninggalnya, fama ba'dal maut, setelah meninggal bagaimana keadaanku? Sewaktu kita dikubur nanti, itu roh kita tidak ikut dikubur. Yang dikubur jasad kita, badan kita. Roh itu naik ke atas. Kemana itu roh? Kalau dia sering mendapatkan gizi, vitamin, sering ingat kepada Allah, zikir, salawat, Quran, istighfar, terus roh ini mendapatkan makanan, meninggal, naik lagi. Ila dairati rahmatillah, masuk di bawah naungan rahmat Allah, berarti ridha Allah, berarti surga Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau roh itu dikir jauh, Quran tidak, istighfar malas, salawat jauh, ya Allah, roh itu tidak mendapatkan makanan, tidak ada gizi, tidak kontak kepada Allah, tidak ada hubungan ke Rasulullah, meninggal dunia, naik itu roh ila dairati laknatillah, di
bawah naungan laknat Allah, kutukan Allah. Ingin tahu siapa nanti di kuburan mendapatkan kesenangan bahagia dan siapa yang akan tersiksa? Bukan jasad. Kalau ini makan tanah, roh ini yang perlu diperhatikan. Ini. Makanya ada istilah kalau ada orang meninggal, kata kalau di Indonesia telah pulang ke rahmatullah, istilah itu istilah ada arti. Kalau di sini mungkin almarhum gitu. Artinya yang mendapatkan rahmat, pulang mendapatkan rahmat. Siapa itu? Rohnya. Kenapa? Karena sering mendapatkan gizi makanan, vitamin yang selalu menjadikan ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Kalau sudah masuk di bawah rahmat Allah, sudah. Itulah berarti segala macam kenikmatan, baik sewaktu di kuburannya, sewaktu di mahsyar, sewaktu akan melewati jembatan, sewaktu terus selamat dari azab Allah dan berada dalam genangan nikmat rahmat Allah. Amin ya Allah. Itu yang ada selalu membayangi pemikiran kita dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu ingat saya manusia. Jangan sampai jauh dari zikir, dari munajat kepada Allah. Apalagi antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya itu lebih afdal daripada tengah malam. Tengah malam, tahajud, munajat, itu sifatnya para wali. Malamnya bangun. Tapi ingat, bukan artinya meninggalkan antara maghrib dan isya, mereka tidak. Maghrib dan isya lebih afdal, bahkan lebih afdal daripada lihat puasa sunat. Saya puasa hari Senin atau Kamis, baik, sunnah. Tetapi kalau dengan puasa itu akhirnya habis maghrib makan, minum, ini nggak zikir, nggak sholawat, nggak baca Quran yang biasa dilakukan. Lebih baik tinggalkan puasanya, asalkan antara maghrib dan isya hidupkan untuk berzikir, bermunajat kepada Allah. Jangan ada kegiatan bisnis, jangan ada ngobrol, jangan ada cerita, jangan ada televisi. Yang ada Quran, yang ada zikir, yang ada sholawat, yang ada istighfar. Terus maghrib sampai isya, waktu yang sangat mahal. Seorang wali Allah yang sangat populer dengan ilmunya, Qutbul Irsyad, Wafil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hayyah. Mungkin negara mana yang tidak memakai kitab-kitab beliau? Dari generasi ke generasi dipelajari. Nasihat Dini, Risalatul Awal, dan segala macam karangannya. Menyebutkan dalam bukunya itu ada satu orang bertanya kepada gurunya, mengatakan, wahai Ustaz, saya biasa puasa hari Senin Kamis, tapi kalau saya puasa, saya sibuk dengan makanan, minuman, akhirnya kebiasaan saya berzikir, bermunajat, baca Quran ini tersingkir. Bagaimana sekarang solusinya? Jalan keluarnya? Maka Ustaz mengatakan, kumpulkan dua-duanya. Puasa hari Senin, Kamis itu baik, dan habis maghrib isya jangan tinggalkan wiridmu, bacaanmu, zikirmu. Murid itu bertanya lagi, tidak bisa. Kalau saya puasa, sudahlah, saya akan sibuk dengan makanan ini, makan ini, makan ini. Akhirnya Quran saya tinggalkan ini. Kalau begitu, tinggalkan puasamu dan hidupkan antara maghrib dan isya untuk kontak terus kepada Allah. Kalau kita punya televisi, itu saudara salah satu kerugian. Tapi maghrib sampai isya jangan ada televisi. Tidak ada televisi di rumah kita, matikan. Sayang, kalau sudah tidak baca Quran, tidak itu nonton depan televisi, ya Allah,
maghrib sampai isya. Tekad bulan, insya Allah mulai malam ini, besok maghrib sampai isya di rumah kita, semua televisi kita matikan. Setuju? Setuju? Setuju. Tolong, biar berubah. Saya tidak ingin berikan syarahan, ceramah, tontonan begitu saja, tidak. Saya ingin jadi orang baik, dan orang yang mendengarkan ceramah kita juga ikut menjadi orang baik. Amin. 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 Umur jalan terus, kuburan tambah dekat. Maka kalau malam ini kita alhamdulillah, berapa kenikmatan yang Allah berikan di malam yang sangat mulia, malam 27 Rajab. Ulama mengatakan itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar untuk Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu untuk umatnya. Umatnya kalau melakukan suatu amalan di malam Lailatul Qadar, pahalanya dilipat gandakan sampai 83 tahun lebih. Tapi untuk Rasulullah tidak. Karena di situ ada pertemuan antara makhluk dengan Khaliq. Saya tidak perlu ulang dari awal lagi masalah Isra. Bagaimana Nabi sendiri dengan didapati Isra dan Mi'raj tasliyatan di qalbi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, untuk membungahkan, menyenangkan hati Nabi yang sedih, sehingga diberi kenikmatan besar bertemu dengan Allah. Kalau kita nanti masuk surga, di surga, amin. Amin. Surga itu tidak dapat kita bayangkan. Kalau kita sering mendengar ada sungai dari susu, bidadarinya, itu semua hakikatnya bukan semacam itu. Itu takriban litih, pendekatan kepada akal kita. Hakikatnya surga akal nggak mampu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Itulah surga. Mata belum pernah melihatnya. Pernah melihat di negara mana atau di televisi atau di indah hebat surga seperti itu? Tidak. Lebih dari itu. Telinga belum pernah mendengarnya. Diceritakan surga, hakikatnya jauh. Bahkan belum pernah terlintas dalam lubuk hati kita. Bayangkan surga seperti itu, tidak jauh lebih nikmat. Semoga Allah jadikan kita sebagai penduduk surga, amin ya Allah. Selama-lamanya berada di surga, amin ya Allah. Kumpul dengan orang-orang yang saleh, kumpul dengan Nabi Muhammad, amin ya Allah. Itulah pemikirannya seorang muslim, terus ke sana, menembus, bukan sekadar di dunia. Itu kenikmatan di surga yang semacam itu. Ada nikmat lebih dari atas itu, lebih dari itu. Apa kenikmatan itu? An-nazar ila wajhillahil karim. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Besok kenikmatan yang paling tinggi buat penduduk surga kalau dapat melihat zat pencipta alam semesta Jalla Jalaluhu, Allah. Bisa melihat Allah, itu nikmat terbesar buat penduduk surga. Ini kenikmatan tidak diberikan kepada siapapun, dak wali, dak nabi, dak rasul, dak sebelum dia meninggal. Nabi Musa, kita kenal Nabi Musa. Siapa yang kenal Nabi Musa? Tidak ada. Nabi biasa baca Quran. Nabi Musa, kita harus kenal sama Nabi-Nabi. Punya keistimewaan Nabi Musa. Semua wahyu turun dari Allah lewat malaikat. Datang. Nabi Musa dapat wahyu langsung mendengar suara dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima dalam Al-Quran. Sampai Nabi Musa disifati Musa kalimullah,
nabi yang diajak langsung bicara